Ini tuh waktu paruh suatu unsur radioaktif adalah 8 jam. Bila mula-mula terdapat 64 gram unsur, ini kan berarti M0-nya ya. Kemudian ini adalah waktu paruhnya. Sisa unsur waktu paruh suatu unsur radioaktif adalah 8 jam. Bila mula-mula terdapat 64 gram unsur tersebut, sisa unsur setelah suatu hari adalah setelah suatu hari. Oke, ini berarti kita pakai rumus yang mana? Ada yang ingat? Halo? Sisa unsur setelah suatu hari. Ini, halo? Nggak tahu, Kak. Kemarin waktu TA nggak bisa jawab. Oh. Jadi ini kan yang ditanya M sisanya ya. Kalau misalkan apa namanya waktu paruh itu, jadi kan rumusnya tuh kayak gini. Nah, berarti M sisa itu yang ditanyakan ya. Jadi M sisa per masa mula-mula itu akan sama dengan setengah dipangkatkan dengan waktu paruhnya dibagi T-nya. Berarti ini kan yang ditanya itu adalah M sisanya ya. M0-nya berapa berarti? 64 ya? 64, iya. 64, terus ini adalah setengah, terus ini pangkat 8 gitu ya, karena di sini kan waktu paruhnya itu adalah 8 jam. Terus berarti ini itu, berarti ini kan setengah, pangkat 8 gitu ya. Ini tuh kalau 64 itu berarti 1/2 pangkat berapa? Kalau Bukan, Kak. pangkat 6 enggak? Iya, 6. Ya, soalnya kan kalau pangkat 5 tuh 32 ya. 32 kali 2 ini kan 64. Berarti ini kan 1/2 pangkat 6 dikalikan dengan M sisa gitu ya. Nah, supaya ini jadi pangkat 8, kalau misalkan ini pangkat 8 tuh berarti, bentar. Gini. Ini kan 1/2 pangkat 6. Ini M sisa gitu ya. M sisa. Ini sama dengan 1/2 pangkat 8. Nah, berarti aku terusin ke atas ya. Berarti M sisanya itu adalah 1/2 pangkat 8 dibagi 1/2 pangkat 6. Berarti berapa nih? 1/2 pangkat 2 bukan? 1/2 pangkat 2. Nah, ini kan berarti jadi kan 1/4 ya. Nah, berarti ini tuh jadi 4 gram ya. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Berarti yang kalau di pertanyaan kan sisa unsur setelah suatu hari. Itu berarti jadi apa, Kak? Suatu hari tadi tuh. Gimana? Kan di pertanyaannya itu sisa unsur setelah suatu hari kayak nggak disebutin
berapa harinya gitu. Jadi anggap aja T setengah per T-nya itu adalah 8 gitu. Gitu. Oh iya, Kak. Bentar. Ini kan 1/2 × 6 M sisa. Kalau misalkan ini 1 per, ya benar kok 4 gram. Bentar. Ini kebalik ya. Bentar ya. Iya, Kak. Hmm. 8 jam. Gila mau 34 gram tersebut. Ini kebalik nih. Ini harusnya adalah T bagi T setengah. Tapi kalau misalkan ini kita anggap 8, berarti kalau 2/8 tuh berapa? 216 bukan, Kak? 216 ya? Iya. M sisa kan? Berarti kan ini kan sama dengan 1 per berapa? 216. 216 dibagi 64 berapa? Maaf, Kak, 256. Oh, 256. 256 dibagi dengan, ini maksudnya suatu hari atau 1 hari ya? Suatu di situ. Aku takutnya dia salah ketik. Bentar ya, aku cek dulu. Iya. Oh, maksudnya tuh 1 hari, itu teh salah ketik. Oh, pantesan. Biasanya juga kan ada berapa harinya gitu. Iya, salah ketik itu. Makanya tadi agak aneh sih, bentar. Ini tuh maksudnya 1 hari. Nah, kalau 1 hari kita ubah dulu berarti kan ya ke apa namanya? Ke jam. 1 hari berapa jam? 24. 24 jam kan ya? Nah, berarti kan rumusnya itu adalah massa sisa dibagi N0 sama dengan setengah T per T setengah gitu ya. Nah, berarti NT itu yang ditanyakan, N0-nya berapa? 64 ya? Iya. Ini sama dengan setengah, T-nya itu 24, terus bagi 8. 24 bagi 8? 3. 3 ya. Nah, berarti ini itu adalah, ini kan harusnya supaya jadi pangkat 3, ini tuh harus dibagi berapa berarti? Ini kan 1/2 pangkat 6 tadi ya? Iya. NT. Nah, supaya dia supaya dia
jadi pangkat gini. Supaya dia jadi pangkat 3, ini kan 32 ya. Iya. Ini gini dulu deh, ini kan NT 64. Ini tuh berarti, ini tuh kan berarti NT bagi 64 sama dengan 1/8 ya. Berarti NT sama dengan 64 bagi 8 berapa? 8. 8. Jadi isinya 8 gram. Yang D, ada yang benar nggak? Kemarin jawab yang sisa. Oh ya. Tahu soalnya. Oh, ini salah ketik nih, harusnya 1 hari. Iya, itu bingung di situ juga. Oke, kita lanjut ya. Iya, Kak. Oke, ini harus dihapus nih. Nomor 2. Delta HF Kj per mol untuk Ba2+ adalah 540 dan SO42- adalah minus 910. Jika entalpi reaksi pengendapan BaSO4 adalah minus 30 kJ, maka entalpi pembentukan standar BaSO4. Nah, kalau misalkan BaSO4, ini kan ada kata pembentukan standar ya. Iya. Berarti kita itu harus merujuk bentar. Pembentukan standar BaSO4 itu berarti kan ini kan penyusunnya itu Ba dan SO4 ya. Iya. Nah, berarti ini tuh ada Ba, terus ada S, terus ada O2. Ini jadi BaSO4 ini kali 2. Terus delta HF. Jika entalpi reaksi pengendapan BaS. SO-nya itu sendiri, Kak. Bentar. Jika Bukannya entalpi reaksi SO4. pengendapan BaSO4 pengendapan adalah minus 30. Kalau pengendapannya itu minus 30, ini kan pembentukan Ba2+ nih. Pembentukan Ba2+ itu plus 540. Berarti ini kan, berarti dari Ba jadi Ba2+ gitu kan ya? Iya. Ini adalah plus 540. Terus kalau pengendapan itu Ba2+, pembentukan standar. Maka entalpi pembentukan standar Ba. Biasanya kalau pembentukan standar itu adalah kita itu harus mengurai dia menjadi senyawa unsur-unsur penyusunnya. Di sini kan ada penyusun BaSO4 itu ada Ba sama anion SO4-2- kan ya? Iya, Kak. Tapi entalpi reaksi pengendapannya bentar. Ini O2 tuh unsur bebas. Kalau Ba2+ ditambah SO4 2- gini ya. Ini kan jadi BaSO4 gitu ya. Iya. Nah, jika entalpi reaksi pengendapan BaSO4 adalah minus 30. Bentar. Ini kan berarti plus 540. Pembentukan ini kan kalau misalkan kayak gini berarti kan plus
540. Terus ini minus 910 ya. Ini jadi berapa? Minus 370. Berapa sih? 4. Ini Iya, kan 370. 7. 370 ya? Iya. Ini 370 kilojoule per mol gitu. Ini kan ya? Iya. Nah, 370 kilojoule per mol itu adalah dia itu pembentukan untuk berapa mol? Coba ini kalau misalkan dibagi jika entalpi reaksi pengendapan BaS4 itu adalah minus 30. Oh, kemarin waktu TO aku tuh gini kan kayak 370, terus aku tambahin lagi min 30, jadinya min 400. Ditambahin ini, ditambahin 30. Iya, jadi min 400. Nggak tahu itu apa sama. Ini tuh kan soalnya kalau misalkan kalau pembentukan standar itu dihitungnya tuh harus per molnya kan. Nah, ini itu min 400 juga entalpi reaksi pengendapan BaSO4 minus 30. Ini soalnya kilojoule doang nih, berarti dia itu berapa mol yang terbentuk. Terus kalau misalkan pembentukan standar BaSO4. Kalau misalkan ini dibagi 30 berapa? Tapi ini 12,3. Tapi ini bentar. Jika entalpi reaksi pengendapan BaSO4 S adalah minus 30. Kalau ditambahin jadi minus 400. Bentar. Halo? Iya, halo Mbak. Ini tuh, jadi kalau misalkan pengendapan tuh kan, oke, gini, misalkan ini entalpi pengendapan gitu ya. Sama dengan ini entalpi pembentukan dari BaSO4. Terus ini tuh, ini ditambah dengan delta HF-nya Ba2 plus, terus ditambah delta HF,
SO4 2 min gitu ya. Kan delta H pengendapannya ini 30 ya. Iya, Kak. Ini sama dengan delta HF BaSO4. Ini ditambah sama delta HFBA2 plusnya ini 540. Terus 4-nya minus 940 ya. 10. 910. Ini berarti minus 30. Terus ini Delta HFBASO4. delta HFBASO4. Ini 370. Ini jadi, oh ini harusnya dikurang, geng. Bentar. Ini dikurang ya. Ini dikurang. Ini jadi kan plus 370 ya. Iya. Nah, jadi delta HF BaSO4-nya itu sama dengan minus 400 kilojoule per mol. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Belum ada sih, Kak. Tapi kemarin naruhnya sih kayak yang sebelumnya itu, kalau ngerjainnya nggak kayak yang ini. Tapi jawabannya mah sama kan ya, minus 400? Iya. Oke, lanjut ya. Iya. Oke. Nah, terus nomor 3. Gula 0,1 mol, natrium klorida 0,1 mol, dan natrium sulfat 0,1 mol masing-masing dilarutkan dalam 1 liter air. Jika penurunan titik beku larutan gula adalah T derajat Celcius, maka penurunan titik beku larutan natrium klorida dan natrium sulfat berturut-turut adalah, berarti kan kalau misalkan ini kan delta T ya. Delta T kalau misalkan titik beku tuh berarti F ya. Ini sama dengan KF dikali molalitasnya gitu ya. Iya. Nah, terus jika penurunan titik beku larutan gula, nah kalau misalkan gula ini harus ditambahkan I enggak? Kan ada delta TF itu, ini kan ada yang untuk elektrolit ya, sama non-elektrolit. Nah, kalau misalkan, gimana? Jadi nggak semuanya itu dikalikan. Ya, jadi kalau misalnya untuk yang gula itu nggak usah dikaliin I, soalnya dia termasuk non-elektrolit kan ya. Kalau misalnya dikalikan I ketika dia itu larutan elektrolit. Jadi nanti itu ada delta FKFM, ini untuk non. Kalau misalkan nanti untuk elektrolit, itu nanti delta TF sama dengan KF M dikalikan I. Kayak gitu. Jadi pertama kita, karena di sini yang diketahuinya itu adalah titik beku larutan gula, maka kita pakai yang rumus atas dulu. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain enggak ya? Nah, katanya delta TF-nya itu adalah penurunan titik beku larutan gula. Karena di sini udah penurunan, berarti udah delta T. Udah delta ya sebagai delta. Berarti ini dia T. Nah, KF-nya itu nggak diketahui, ini yang ditanyakan. Terus molalitasnya nih, kalau molalitas itu rumusnya apa? Mol dibagi kilogram pelarut ya? Iya, Kak. Nah, ini kan gulanya itu 0,1 mol. Dibagi pelarutnya itu 1 liter nih. Nah, ini karena
Ini salah nih satuannya, ini bukan gram per mol. Ini harusnya gram per mililiter atau enggak kilogram per liter. Jadi ini kan karena rho air itu sama dengan 1, maka volume volume air itu akan sama dengan beratnya ya. Berat air, jadi ini kan berarti ini sama dengan 1 kilo gitu ya. Bingung nggak sampai sini? Iya, Kak. Bingung? Iya. Yang dari Oke. kan tadi kan mol per kg. Terus jadi kan gini, ini kan yang diketahui itu volume pelarutnya itu adalah 1 liter ya. Gitu. Nah, karena rho air itu 1 gram per mililiter atau 1 kilogram per liter. Nah, ini itu kan berarti kan rumus rho itu kan sama dengan M per V ya. Nah, karena di sini kita pengen tahu masanya, berarti kan ini rho dikalikan dengan V gitu kan ya. Nah, berarti ini itu adalah 1 dikalikan dengan 1 gitu ya. Berarti ini itu adalah 1 gitu. Aku ini pakainya yang 1 kilogram per liter. Ini berarti liter kan, jadi ini 1 kilo gitu. Gitu. Masih bingung nggak? Nah, ini kan jadi 0,1 kF ya. Ini sama dengan T. Nah, berarti KF-nya itu adalah sama dengan KF-nya itu kan berarti T dibagi 0,1 ya. Berarti ini sama dengan 10 T gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Halo? iya, Kak. Pokoknya kita nyari KF-nya dulu nih. KF-nya itu berarti 10 T ya. Nah, yang ditanyakan selanjutnya itu adalah titik beku dari natrium klorida. Nah, NaCl berarti kan ya. Nah, NaCl itu kan dia itu elektrolit. Ini kan Na plus ditambah Cl min ya. Karena dia elektrolit kuat, maka I-nya itu sama dengan jumlah koefisiennya ya. Ini kan berarti 1 kan. Ini 1, berarti 1 tambah 1, 2 gitu ya. Berarti I-nya itu sama dengan 2. Berarti ini delta TF-nya itu akan sama dengan, kita masukin ini, KF yang tadi kita udah masukin, ini 10T, terus M-nya itu kan, molalitasnya itu berarti kan mol kloridanya 0,1 mol ya. Iya, Kak. 0,1 terus dibagi sama tadi pelarutnya itu adalah 1 liter, berarti ini masih sama ya, bagi 1 dikalikan sama I nih, I-nya 2 ini. Berarti delta TF dari NaCl itu sama dengan berapa? 2 ya? 2T. 0, iya. Ya kan? 10 kali 0,1, 1 kali 2, 2T gitu. Nah, terus selanjutnya untuk delta TF dari natrium sulfat. Kalau natrium sulfat berarti I-nya berapa? Kan natrium sulfat itu Na2SO4 ya. Ini kan berarti Na plus ditambah SO4 2-. Karena Na-nya di sini ada 2, yang kanan juga harus dikali 2. Berarti I-nya di sini berapa? 4. Ya, 3. Kan ini koefisien, ini kan 1 nih. Oh Yang iya. di PS, sorry, ini 2, ini 1, jadi 3. Jadi I-nya 3. Oh iya, Kak. Berarti delta TF-nya itu sama dengan 10T,
terus molnya ini adalah 0,1 juga sama, berarti 0,1 dibagi 1 dikali 3 gitu ya. Berarti ini Iya. 3 T gitu ya. Iya, Kak. 2T dan 3T derajat Celcius. Jawabannya adalah yang D. Ada yang mau ditanya enggak? Berarti kalau untuk si itunya disetarakan dulu ya, Kak ya? Iya, harus disetarain dulu supaya kita bisa tahu I-nya. Gitu. Nanti kalau apa namanya? Kalau misalkan dia elektrolit lemah itu biasanya diketahui nilai alfanya. Jadi nanti ini kan karena ini tuh apa namanya? Karena ini tuh elektrolit kuat, makanya I-nya itu akan sama dengan koefisiennya gitu. Nanti jangan lupa kalau misalkan untuk non-elektrolit, dia nggak usah dikalikan sama I, karena natrium klorida sama natrium sulfat itu elektrolit, maka dia itu harus dikalikan I. Yang termasuk elektrolit apa aja coba, masih ingat nggak? Elektrolit. Elektrolit apa aja? Yang pasti mah garam ya. Garam itu biasanya dia elektrolit, terus asam atau basa kuat juga. Dia elektrolit juga. Gitu. Lanjut ya. Iya, Kak. Lalu nomor 4. Diketahui data sel kimia sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, maka pernyataan berikut yang benar adalah, nah, di antara Zn, Cu, dan Pb, maka Cu adalah reduktor kuat. Nah, berarti ini teh, apa namanya, kita itu, masih ingat ini nggak deret volta? Nggak hafal, Kak. Yang ada singkatannya itu kalian, apa namanya, belajar nggak? Coba buka lagi catatannya. Ini deret volta itu ya. Deret volta itu, kalau aku ngafalinnya gini. Lihat kalau Baginda Baginda Kaisar nanti meninggal alamana, terus di sini ada H2O, zaman Fir'aun, Allah mana zaman Fir'aun, ini Fe. Terus lihat kalau nanti Baginda Kaisar meninggal Allah mana zaman Fir'aun, cowok sini, aku ke bawah ya, sini senang, cowok sini, salah. Cowok sini senang pembantu, ini ada H, terus kerupuk hangus, agak pahit, au gini. Pokoknya apa namanya, singkatannya nanti terserah kalian. Pokoknya kalau misalkan kayak gini, nanti dia itu semakin ke sini dia itu reduktor kuat. Semakin ke sana itu dia semakin lemah. Gitu. Jadi ini kan Zn itu ada di sebelah sini ya. Terus
Bentar, kita coba pakai warna merah. Ini kan ada ZN, terus ada CU, terus ada PB, terus udah ya, ada ZN, PB, sama CU. Nah, berarti kalau kita urutin, mana reduktor yang paling kuat? ZN, PB, Yang ZN, PB, PBCU. Nah, yang terkuat itu berarti harusnya adalah ZN ya, berarti yang A salah. Terus urutan potensial reduksi standar ini adalah harusnya yang paling gede itu adalah yang paling kanan. Berarti harusnya urutannya CU lebih besar daripada PB, PB lebih besar daripada ZN. Nah, ini bisa jadi benar ya. Mari kita cek yang C. Di antara ketiga logam tersebut, ZN adalah logam yang paling sulit dioksidasi. Nah, kalau misalkan reduktor, kalau reduktor itu berarti dia mengalami apa? oksidasi. Dia mengalami oksidasi ya. Iya. Dia mengalami oksidasi. Nah, berarti karena ini itu adalah reduktor kuat, maka dia itu sangat gampang untuk dioksidasi. Ini berarti salah. Terus jika sistem setengah sel antara PB dan ZN dihubungkan, maka terjadi sel sel elektrokimia nih 0,63 volt. Bener nggak? Ini antara PB dengan ZN. PB dengan ZN. Ini kan ya. Berarti kalau misalkan PB dengan ZN, ini tuh kan harusnya PB-nya di sebelah, ini kan begini ya. PB-nya kan gini, PB 2 plus, kalau misalkan PB dengan ini kan PB 2 plus gini ya. Ini kan CU gini. Aku nyediain kanvas dulu aja ya, bentar. Aku stop share dulu bentar. Soalnya kecil. Aku snapin dulu. Ini biar lebih gede. Bentar. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Jadi ini tuh kan dia pengennya PB terus PB 2 plus terus dengan ZN gitu ya. ZN terus ZN 2 plus. Kebalik ini. ZN 2 plus terus ini ZN gini ya. Nah, berarti ini tuh kan kalau kita lihat dari yang sebelah sini, ini tuh berarti yang pertama gini ya, PB 2 plus, terus CU 2 plus, terus CU. Ini E0 selnya itu sama dengan 0,47 ya. Nah, terus yang ini kita balik, jadi reaksinya itu adalah CU 2 plus, terus CU, ini ZN 2 plus, terus ini adalah ZN, tar ini kembali. Ini berarti harusnya CU dulu, terus CU 2 plus, terus ini ZN 2 plus,
terus ini jadi Zn, gini. E0-nya ini berarti jadi negatif 110, 1,10. Nah, ini kan berarti kita bisa coret ya. Ini kalau ditambahin jadi berapa? 0,37 ya. Ini harusnya 0,37. Yang di option berapa? 0,6 tadi. Berarti salah ya. Ya. Berarti salah juga. Nah, terus udah kayak gitu, sistem setengah sel Cu adalah anoda. Ini juga salah. Berarti jawabannya tadi adalah yang B ya. Yang B. Nah, aku mau nanya dulu bedanya volta sama elektrolisis apa? Kalau volta itu ada E0 soalnya. Ada E0. Elektrolisis nggak ada E0-nya. Delta HF kalau Bedanya itu sebenarnya yang paling inti itu adalah kalau volta itu jadi energi kimia, dia jadi listrik. Jadi kita itu mengubah energi kimia kayak misalkan aki gitu ya, air aki itu kan sebenarnya H2SO4 ya. Dia itu dipakai untuk menggerakkan mobil, berarti dia itu digunakan untuk menghasilkan energi kan. Kalau elektrolisis itu listrik yang dipakai untuk mengurai senyawa kimia. Jadi pemanfaatannya itu beda. Gitu. Jadi kalau misalnya volta dari energi kimia ke listrik, kalau elektrolisis itu adalah listrik untuk digunakan untuk mengurai senyawa kimia. Gitu. Lanjut ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, lanjut ya. Diketahui atom X memiliki 16 proton. Menurut kaidah oktet, molekul-molekul yang dapat dibentuk dengan Y sama dengan Y dengan nomor atom 8, ini berarti gimana? Kalau misalkan jumlah proton itu sama dengan elektron nggak? Halo? Iya Kak, sama. Sama ya, karena ini apa namanya, dia itu senyawa netral. Ini atomnya ini netral. Kecuali kalau misalkan dia udah membentuk ion, nah ini nanti proton sama elektronnya itu jadi beda. Gitu. Nah, ini berarti nomor atomnya 16. Terus sudah kayak gitu, yang Y-nya itu adalah 8. Nah, berarti ini itu kalau misalnya kita konfigurasi itu berarti jadi 286 ya. Masih ingat nggak konfigurasi yang ini? Yang 1S1. Aku pakai konfigurasi yang kulit yang KMNO. Jadi kalau misalkan kalian biasanya pakai yang aufbau atau pakai yang ini? Pakai yang aufbau, yang 1. Oh ya udah. Kita sebenarnya lebih cepat pakai kalau misalkan mau konfigurasi itu sebenarnya lebih cepat pakai yang KMN. Nanti aku jelasin bentar. Kita pakai yang kalian dulu ya. Ini kan berarti kita pinjam NE ya. NE kan 10, sisa 6. Berarti kan kita lanjut ke 3S ya. Iya. 3S 2, 3P 4 gitu ya. Iya. Nah, terus udah kayak gitu yang Y gimana? Yang ini tuh kan berarti 1S2, 2S2, 2P 4 gitu ya. Nah, udah dikonfigurasiin gini, berarti kita harus nentuin elektron valensi. Elektron valensinya itu berarti sama dengan berapa yang X?
2, kan ini elektron valensi itu ditentukan dari elektron di kulit terluar ya. Kulit terluarnya kan 3 nih, berarti elektron valensinya itu adalah ini ya. 3. Ini kan elektronnya itu 2 sama 4, kita jumlahin. 6. Jadi 6. Nah, supaya stabil, dia itu harus oktet. Kalau oktet itu, dia jumlahnya harus berapa? 8. Berarti kalau ini mau jadi 8, dia harus? Nambah 2. Ya, harus nerima 2 gitu ya. Terus kita ke yang Y. Nah, Y ini berapa ininya? Elektron valensinya. 6 ya. Oh, iya. Ini kan elektron kan kulit terluarnya itu adalah 2 nih ya, nomor 2. Di nomor 2 ada elektron 2 sama 4, berarti 6. Berarti dia 6 elektron juga, 6 elektron valensi supaya jadi oktet dia harus nerima 2 ya. Iya. Nah, berarti dia ini bisa membentuk apa? Kalau misalnya dia nerima 2, yaitu nerima 2 nih. Berarti kan jadi X min 2. Terus Y juga gini. Karena ini sama-sama nerima 2, berarti si senyawanya itu akan jadi XY. Gitu kan ya? Kalau misalkan yang satu nerima 2, yang satu lagi nerima, misalkan gini nih. Kalau misalkan X yang satu itu nerima 2 nih. Terus Y ini nerima 3. Senyawanya ini jadi X3, Y2. Jadi ini tuh dibalik aja. Jadi kan Y ini nerima 3 nih. Berarti 3 ini nanti ada di sebelahnya X. Kalau misalkan X ini kan nerima 2, berarti angka 2 ini harus ada di sebelah Y. Jadi ditukar. Nah, karena ini sama-sama nerima 2, ini kan berarti harusnya X2Y2 ya. Iya, Kak. X2Y2. Karena ini sama, jadi berarti kita anggap aja ini XY. Kalau sama berarti boleh nggak ditulis? Gimana? Kalau sama itu nggak apa-apa nggak ditulis. Iya, nggak masalah kalau nggak ditulis kayak gitu. Jadi, kemungkinan yang terbentuk itu adalah XY. Ini. Nah, terus ini gimana nih XY2? Mungkin apa enggak? Nah, ini mungkin. Soalnya gini, kalau misalkan XY2 itu berarti gini kan. X itu mengikat Y sebanyak 2 kan ya? Gitu. Nah, X ini itu kan dia punya 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Y juga punya 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi X ini, oh enggak gini. Bentar, salah. Jadi gini, kalau XY2 kan ini X, ini Y-nya 2. Nah, X ini dia punya elektron 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Terus Y juga punya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi X ini itu akan menerima 2 elektron dari Y, terus Y juga itu akan menerima 2 elektron dari X. Jadi dia itu bisa membentuk XY2 juga. Gitu, ada yang mau ditanyain nggak? Belum ada, Pak. Oke, lanjut ya.
Nomor 6. Gas metana, oke ini aku kayaknya harus di snipping tool dulu, bentar. Udah kelihatan? Jadi untuk nomor 6, gas metana itu MR-nya 16 sebanyak 64 gram dapat bereaksi dengan Cl2 berlebih, menghasilkan CH3Cl. Berarti kita tulis dulu. Ini kan berarti CH4 ditambah dengan Cl2, dia menghasilkan CH3Cl. Terus ditambah sama nih, 170 gram gas CH2Cl2, CH2Cl2. Terus dan gas CH3 Cl. Aduh. Nggak bisa geser ya. Pokoknya ini bentar-bentar. Kita pakai yang ini aja deh. Oke. Jadi metana ini CH4 kalau misalkan bereaksi dengan Cl2 dia itu bisa menghasilkan CH3Cl. Terus kalau CH4 juga bereaksi sama Cl2 dia bisa menghasilkan CH2Cl2 terus CH4 juga dan Cl2 ini bisa menghasilkan CH3 gini ya. Nah, setelah dihitung dengan cermat dan teliti, maka massa gas CH3Cl3 adalah, nah berarti ini kan, halo, masih ada orang ya? Masih, Kak. Masih, Kak. Oke. Jadi ini kan gas metana itu di sini awalnya ada 64 nih. Terus dia akan menghasilkan ininya 50,5. Terus udah kayak gitu 170 gram CH2Cl2 ini kan berarti 170 gram. Terus yang terakhir itu adalah yang ditanya ya ini X gitu. Nah, setelah dihitung dengan cermat dan teliti, maka massa gas CH3Cl adalah, nah, ini kan sama-sama 64. Nah, berarti ini mau dari CH4-nya dulu berapa? Ini kan berarti 64 dibagi sama 16, berarti berapa? 4 mol ya? Iya, 4 mol. Udah kayak gitu. Bentar. Terus metana sebenarnya problem berarti menghasilkan. Oke.
Nah, udah kayak gini berarti bentar-bentar. Ya, hilang. Jadi aku tulis ulang ya, CH4 ini bereaksi sama Cl2, dia itu menghasilkan CH3Cl ditambah CH-Cl2 ditambah CH-Cl3. Nah, ini itu berarti kalau misalkan kita hitung mol CH4, ini kan berarti 64 dibagi sama 16 ya. Terus kalau mol CH3Cl-nya itu berarti berapa? 50,5 dibagi 50,5. Terus yang CH2Cl, CH2Cl2 170 dibagi 85 ya. Nah, ini kan berarti X ya. X bagi 120. Nah, ini berarti 64 bagi 16, 4. Ini 1 ya. Ini 2. Nah, kalau misalkan perbandingan mol terkecil, perbandingan mol itu setara sama koefisien ya. Iya, koefisien. Nah, berarti kalau misalkan di sini 4, di sini 1, di sini 2, berarti di sini harusnya berapa? Coba, ini kan berarti 4 Cl ya. Ini di kanan itu ada 1 Cl ditambah 2 Cl. 1. Ntar ini kali 2. Ya benar kok. Ini kan berarti 1 Cl, 2 Cl, 3 kan? Ini berarti kurang 1 supaya jadi 4. Berarti ini 1. Coba haknya ini adalah 16 di sebelah kiri. Di kanan itu kan berarti 3 ditambah 4, 7 ya. Iya, 3, 2. Supaya jadi 8, ini berarti 1 nih. Berarti ini adalah 1 koefisiennya, iya nggak? Iya, 1. Kan koefisien, karena koefisien dari CH-Cl3 itu sama dengan 1, maka ini kan akan sama dengan molnya ya. Iya. Nah, jadi mol dari CH-Cl3 itu akan sama dengan 1 mol. Nah, berarti kita bisa tahu MR-nya kan. MR-nya itu berarti dari masanya. Sorry. Kita cari massa ya. Massa CH-Cl3 itu akan sama dengan 1 mol dikali MR-nya ini 120 ya. Iya. Gram per mol. 120. Jadi 120. Jawabannya yang ada yang benarnya soal ini? Benar teh. Oke. Lanjut ya. Nah. Nah, terus
Untuk yang nomor 7, pada temperatur 500 Kelvin, laju reaksinya adalah berikut. Disajikan dalam bentuk grafik berikut. Nah, berdasarkan grafik tersebut, maka persamaan laju reaksinya adalah, nah coba lihat yang CO nih. Yang CO kan dia grafiknya ke kanan, gini ya lurus. Kalau misalkan gini. Kalau misalkan laju reaksi, itu kan berarti persamaan umumnya gini kan ya. AX, BY, gitu kan ya. Nah, berarti kita kan harus cari orde dulu nih. Orde dari masing-masing senyawa ya. Nah, ini kan ada dua. Senyawanya itu adalah ada NO sama CO. Nah, berarti coba kita lihat orde dari CO. Nah, orde CO itu kita lihat dari grafiknya. Nah, grafiknya ini kan lurus nih. Kalau grafik yang lurus berarti ordenya orde berapa? Orde ke 1. Bener, orde 0. 1. Orde 0. Terus kalau misalkan yang NO2, ini kalau misalkan grafiknya linier kayak gini, berarti dia orde berapa? Halo? Putus teh. Oh, untuk yang NO2, ini kan dari grafik ini linear ya. Linear ke atas gini, Terus berarti putus. ordenya. Oh, bentar-bentar. Masih putus-putus nggak? Halo? Ya enggak teh. Oke. Nah, Ya untuk enggak teh. yang Mungkin sinyal saya tadi. untuk yang NO2 ini kan linear gini. Kalau linear berarti dia orde berapa? 1. Orde 1. Berarti ini 1. Jadi V-nya itu adalah kalau sesuatu dipangkatin 0 itu kan sama dengan 1 ya. Berarti 1 dikali NO2. Berarti V-nya itu akan sama dengan K dikalikan dengan NO2. Jawabannya ini adalah yang A. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak untuk soal nomor 7? Enggak teh. Oke. Oke, soal terakhir ya. Jadi jika 27,2 gram KH2PO4 MRS segini dilarutkan ke dalam 500 ml air, pH larutan yang terjadi adalah, nah, ini kan dia asam ini ya, diprotik. Nah, ini tuh berarti kalau misalkan ini tuh berarti dia apa sih namanya? Dia kan udah berupa garam nih. Nah, kemungkinan dia itu adalah akan mengalami hidrolisis. Oke, bentar ya, aku snipping tool dulu. Ini kayaknya bakalan panjang. Stop share dulu. Aduh.
Udah kelihatan layarnya? Udah, Teh. Oke. Jadi kalau misalkan untuk yang ini, dia kan tadi aku udah jelasin dia itu apa namanya asam diprotik. Kenapa dia asam diprotik? Karena dia itu H-nya ini ada apa namanya ada angka 2-nya di sini. Berarti dia itu termasuk diprotik. Ada asam itu sebenarnya ada banyak, ada monoprotik, terus diprotik sama poliprotik. Tergantung sama dia itu mengandung H-nya itu berapa. Nah, terus jadi pertama itu, kalian habis ini ada les lagi nggak? Gimana, Teh? Ada. Apanya, Teh? Nanti jam 10. Ada les lagi nggak habis ini? Ada Teh jam 10. Oke. Jam 10 deh, berarti aku bisa ini satu soal lagi. Ini berarti jadi HPO4, ini jadi H+. Nah, pertama dia itu akan mengurai kayak gini. Nah, jadi apa namanya? Kalau misalkan kita hitung molnya, kalau kita hitung mol dari KH2PO4 itu berapa? Ini kan berarti 27,2 gitu ya. Iya. Dibagi sama 136 berapa nih? Dua, 27,2 bagi 136, 0,2. Ini berarti 0,2, 0,2, ini 0,2 nih. Nah, berarti kan yang bereaksinya kita nggak tahu berapa ya, kita misalkan X, gitu. Nah, berarti kalau yang bereaksi di sini X, berarti yang di sini berapa? X juga ya? Masih ingat nggak? Jadi ini tuh pakai perbandingan koefisien, karena di sini kita misalkan X, berarti yang ada di sini, ini kan ini begini. Yang ada di sini itu berarti perbandingan koefisien yang ditanyakan itu kan HPO4. Berarti 1 per yang diketahui, ini kan 1 nih, maksudnya yang diketahui itu adalah mol yang diketahuinya kan punya H2PO4. Berarti ini 1 per 1 kali X, berarti X kan? Nah, ini juga sama, 1 per 1 kali X, berarti ini X juga gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, lanjut ya. Nah, ini berarti jadi 0,2 minus X gitu. Nah, ini penguraian. Jadi Ka1 itu penguraian yang ke-1 itu adalah 10 pangkat minus 3. Berarti ini itu kan kalau tetapan kesetimbangan itu berarti begini kan ya. PO4 dengan H plusnya itu dibagi sama H2PO4. Kok jadi H3 ya? Gini. Masih ingat nggak kalau tetapan kesetimbangan itu kan berarti produk per reaktan kan ya? Nah, makanya di sini tuh produknya HPO4 dikali H dibagi sama H2PO4. Nah, Ka-nya itu kan di sini diketahui bahwa dia itu 10 pangkat minus 3 ya. Berarti 10 pangkat minus 3 itu sama dengan HPO4-nya berapa? Di sini kan 0,2 minus X. Berarti ini 0,2 minus X dikalikan dengan H plusnya X dibagi sama H2PO4-nya itu adalah, kebalik. Ini HPO4-nya itu X nih. Terus H plusnya itu adalah X. Dibagi sama H2PO4-nya itu adalah 0,2 minus X gitu kan ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Jadi ini tuh nantinya persamaan kuadrat ini X kuadrat bagi 0,2 dikurangi X
Ini 10 pangkat minus 3. Nah, ini aku lanjut ke atas. Ini tuh akan jadi 0,2 kali 10 pangkat minus 3 dikurangi 10 pangkat minus 3x. Ini sama dengan x kuadrat, gini kan ya? Ini tuh semuanya aku pindahin ke sebelah sini. Jadi x kuadrat dikurangi, ditambah 10 pangkat minus 3x ditambah 0,2 kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini tuh nanti dapat 2x nih. Nanti x-nya dicari yang nilainya nggak negatif. Coba x-nya kira-kira berapa? Halo, Teh? Iya, Teh Farida. Ini waktunya udah habis gimana? Aku kasih pembahasan ke anak-anak aja atau gimana? Yang ini masih panjang teh, yang nomor 8. Iya. Oh. Oke, boleh deh teh. Minta pembahasannya aja. Oh ya udah nanti aku kirimin ya. Oke. Oke. Ini berarti langsung ditutup aja. Iya, boleh teh. Oke. Teman-teman nanti karena ini pembahasannya masih panjang, terus ini waktunya udah habis, nanti sama aku dikasih pembahasannya aja ya. Nanti kalau misalkan ada yang nggak ngerti, boleh nanya via WA aja. Iya, Teh. Baik, Makasih Teh. banyak ya semuanya, semangat. Terima kasih juga, Teh. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak Kak Indah. Ya. Ya.